menyembunyikan atau menolak. Jadi artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau menolak. Contohnya, bila saya bersembunyi, saya bisa disebut sebagai seorang kafir. Dalam surat Hadid dinyatakan bahwa petani menutup biji-bijian, menanam biji-bijian, itu pun bisa disebut sebagai kafir. Bahwa petani bisa disebut sebagai kafir karena ia menutupi biji-bijian. Tapi di dalam konteks Islam, ia menutupi keyakinan tersebut. Seorang menutupi keyakinan bahwa Al-Quran adalah buku Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal ia meyakini hal tersebut. Itu yang dinamakan kafir. Bahwa ia yakin terhadap sesuatu, dia tahu terhadap itu, tapi dia tidak meyakini hal tersebut. Tapi dia menutupi hal tersebut, menutupi keyakinan tersebut. Jadi kafir itu artinya sebenarnya. Menutupi keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri. Menolak keyakinan atau menolak sesuatu yang sebenarnya diyakini benar. Sekarang apabila Anda seorang Kristen sejati, dan saya katakan bahwa Anda seorang non-Muslim, apakah Anda merasa sedih atau senang? Atau biasa saja? Kalau dipanggil ketika Anda disebut sebagai non-Muslim, gimana perasaan Anda? Apabila Anda seorang Kristen, berarti Anda seorang non-Muslim. Yes. Apa yang Anda rasakan? Baik atau buruk? Atau biasa saja? Baik atau baik atau dipanggil non-Muslim? Okay, then you accept Islam. I'll call you a Muslim. Sorry? If you're going to feel bad because I'm calling you non-Muslim, then you should apabila accept Anda Islam. I'll call you a Muslim. Buruk, correct? No, I'm feel good. Not bad. Correct, because you're a Christian. So non-Muslim means not Muslim. Jadi non-Muslim so itu memang artinya tidak Muslim. Kafir itu artinya tidak Muslim. I have to call non-Muslim. I can't call him Muslim, right or wrong? Jadi saya tidak bisa menyebut Anda Muslim, iya kan? Iya. Which means non-Muslim. Kafir itu sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-Muslim. So if you're a non-Muslim, I have to call you non-Muslim. If you believe in Allah and believe in His Rasul, Anda tidak perlu sakit hati ketika seorang memanggil Anda kafir, karena dalam bahasa Arab kafir itu artinya non-Muslim. Ya, mungkin. Iya, benar. Oke, kalau misalnya teman-teman Islam bilangnya non-Muslim dan bilang non-Muslim itu kafir, saya mungkin akan merasa biasa aja, karena selain non-Muslim itu banyak, bukan hanya Kristen saja. Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir, makanya saya merasa sedih. Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua bilang orang non-Muslim, mungkin saya nggak akan sampai nangis dan merasa tersakiti seperti itu. Tapi jika teman-teman bilang non-Muslim kafir, it's okay, nggak apa-apa, karena ya udah nggak langsung menuju ke saya gitu, seperti itu. So she's just saying that she doesn't feel offended when people call her a non-Muslim, right? Because there's other non-Muslims, there's Christians, there's Hindus, there's Jews, they're all non-Muslims also. But when you call her, when you use the word kafir, that's when it actually starts to hurt, ya? Benar? Mulai tersinggung kalau kamu dipanggilin kafir gitu. Karena where is the proof that she is kafir? Setelah saya memberi jawaban, saya akan masuk ke dalam pertanyaan baru. Kafir itu artinya non-Muslim. Sama seperti orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu dan sebagainya. Jadi Anda tidak perlu merasa sedih atau kesal apabila Anda dipanggil kafir, karena kafir itu sama artinya dengan non-Muslim. Okay, thank you so much. Can we have are there any non-Muslims? Any non-Muslims would like to ask a question? Ada lagi yang lainnya dari non-Muslim? Tidak Muslim di sini, yang lahirnya tidak Muslim ya? Bukan lahirnya tidak. Sorry, but like anyone who's born in a non-Muslim family. Non-Muslim family. Yuk, silakan yang pakai baju hitam. Anyone who's born in a non-Muslim But family. before we do this, because and anyone, those who can speak English should come first. Can you speak English? Yes. Brother? Yes. Can speak English? Yes. Understand English? Yes. Ask your question. Name?
Silakan berikan pertanyaan. My name is Kevin and I'm Kevin, Catholic. Saya Katolik. But Sorry, first what's of your all, name? Kevin. Kevin. Yeah, I'm a Catholic. Saya Qatari. Katolik. Yes. But first of, Qatari. yeah. Qatari and Kevin. First of, Catholic, I Yeah. thought Qatari. Okay, yes, Kevin. Most welcome. okay, first of all, I Pertama-tama, want saya ingin accept and I ready to accept Islam in my life. Menerima Islam dalam hidup saya. But I have a tetapi question. saya punya Which one do you pertanyaan, think? mana yang I lebih told baik? my parents to ask Saya, their permission to, meminta Mom, izin. I want accept Saya Islam, ingin or masuk Islam, I atau accept Islam. saya masuk Islam. Then I thought to Kemudian they, saya ngomong ke Mom, mereka. I already became Islam. Saya sudah masuk What do you Islam. think? And Menurut mana next yang question lebih baik? is, Dan pertanyaan berikutnya, is that true? If apakah I benar became apabila Islam saya now, masuk Islam sekarang, my sins start semua from now. Thank you. dosa saya mulai dari saat ini. Oh, yes. The brother asked a question that for example, he's asked a question that if he accepts Islam today, in brief, that will his previous sins be forgiven? Yes. When a person embraces Islam, so all his previous sins that he has committed, all of these sins, they will be forgiven. Mereka akan It is dimaafkan. as if he is as a newborn baby. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if a person accepts Islam, all his previous sins are dan forgiven. menerima Islam, So it is as if maka semua whatever sins you dosa, have committed, jadi whether apapun you have dosa, robbed, apabila Anda whether you have committed mencuri, shirk, once you apabila Anda believe in one melakukan God syirik, and you believe apabila in Anda Prophet percaya Muhammad sallallahu alaihi Tuhan dan wasallam, Nabi Muhammad all sallallahu your alaihi wasallam, previous seluruh sins, they are dosa forgiven. akan So dimaafkan. brother, I would like to ask you, Jadi saya ingin that do you bertanya, believe in one God? apakah Anda percaya dalam Yes. satu Tuhan? Do you believe that Apakah idol Anda worship is wrong? percaya I'm bahwa sorry? menyembah Do you believe that percaya idol bahwa worshipping menyembah idols is wrong? berhala adalah salah? Yes. Wrong. Do you believe that Apakah Anda Jesus is percaya God bahwa, or is he the messenger of God? Yesus He is a adalah messenger of Tuhan God. atau utusan Tuhan? Do you believe Apakah Prophet Anda Muhammad is the last and final percaya messenger? bahwa Nabi Yes, I Muhammad believe. adalah Nabi terakhir? MashaAllah. Inshallah, I will recite it in Saya akan Arabic, membaca dalam the Shahada, and you can bahasa repeat Arab after dan me. Anda bisa mengulang, Sure. mengikuti. Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear Saya witness bersaksi that that bahwa there is no God, there is no God tidak ada except Tuhan Allah, selain except Allah, Allah, and I bear witness dan saya and I bear bersaksi witness that Prophet Muhammad bahwa that Nabi Prophet Muhammad Muhammad is adalah the servant is a servant and messenger of hamba Allah. and dan messenger of utusan Allah. Allah. MashaAllah, brother, you have become a Muslim. Anda menjadi seorang Muslim sekarang. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala saya berdoa that kepada Allah may He admit agar you in the gardens beliau of paradise. menerima May He admit di you surga, into Jannah. agar And diterima di inshallah, surga. Dan brother, insyaallah, all your previous sins they will seluruh be dosa forgiven. And I ask sebelumnya Allah akan subhanahu wa ta'ala that diampuni may He dan through you semoga guide your other bisa friends membimbing towards teman-teman Islam. lainnya terhadap jalan Islam. Thank you. Do you have any more non-Muslims, please? Lady at the front. In the grey. Yeah, please. Thank you. Selamat siang, nama saya Novi. Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Right. So Nofi read text Novi, that the messenger mengutip bahwa sent 33 ada 33 points poin about marrying a woman. mengenai menikahi seorang wanita. To marry a woman, Untuk menikahi seorang things wanita, to look out hal-hal for yang harus kita perhatikan adalah bentar ya. Beg your pardon?
The 33, yeah. Yep, okay. Okay, do you want to just go back for a minute? Gitu? I'll get her to just slowly state it again, and I'll say it. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah pada wanita. She has read a text of 33 messages from the Nabi Muhammad SAW. Yep. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Okay. Become a woman that will be married because of her religion. Jadilah wanita yang dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Okay, right. Be married because of your wealth, your beauty, your kecantikan. Sorry, I know. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Your wealth, your beauty. Apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mualaf masih nol. Okay. So she basically knows as a person who's a convert, seorang yang telah mualaf, apakah agama itu adalah suatu alasan karena pengetahuan Islamnya masih minim. What are the criteria or privileges for a man to marry her because her religion is still zero? Apabila seorang pria Muslim ingin menikahinya? Yes, as a convert, yeah. She's a convert. Baru mualaf ya? Baru mau akan di sini. Baru mau akan. So she's going to be a convert. Okay, she's just about to convert now. She hasn't converted yet. Yeah. Belum mualaf. Jadi belum mualaf. Tapi ada pertanyaan, dia menanyakan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup, yaitu kecantikan, kekayaan, ilmu, dan nama baik. Apabila dia menerima Islam, kenapa? Apakah ada seorang yang akan menikahinya? And the Prophet rightly said that people normally look for marriage, they look for beauty, they look for wealth, ada kekayaan, kecantikan, pengetahuan. Itu bukanlah suatu hal yang haram. Akan tapi kita harus melihat adalah kebaikan. Apabila seorang non-Muslim dapat menerima Islam, kenapa ada yang ingin menikahi Anda? Dia tidak bilang pengetahuan, dia bilang kebaikan. Yang bisa menerima Islam artinya imannya tinggi. Menerima Islam adalah karena dia percaya akan Allah, Rasul, Al-Quran, dan hadis. Jadi menurut saya, seorang yang masuk Islam hanya karena iman, secara rata-rata memiliki iman yang lahir dari keluarga yang Muslim. Terutama di Indonesia. Banyak orang yang lahir dari keluarga Muslim tidak mengikuti Al-Quran. Jadi saya merasa apabila kita menerima Islam karena keindahan Islam, iman Anda dan kebaikan Anda akan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Muslim di Indonesia pada umumnya. Dan apabila Anda telah menerima Islam dan Anda baca lebih banyak, sebentar lagi Anda akan jauh lebih tinggi. Jadi apabila Anda menerima Islam dan mulai mempraktekannya, sholat, puasa, dan insya Allah mungkin akan ada banyak orang yang ingin menikahi Anda. Itu tergantung iman. Semakin banyak kita praktek, semakin iman dan pahala yang akan kita Apakah Anda ingin memeluk Islam? Apakah hanya ada satu Tuhan? Apakah Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? Apakah ada yang memaksakan Anda? No. Are you doing out of your own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas. Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa
These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness. Saya bersaksi bahwa there is no God tidak ada Tuhan but Allah selain Allah, dan Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger adalah utusan and servant dan hamba of Allah. Masya Allah, become Muslim. Dan sekarang seorang Islam, dan saya berdoa kepada Allah that may He give you more semoga knowledge, diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan lebih banyak non-Muslim ke jalan Islam. Jazakallah, sister. May Allah reward you, and inshallah may Allah grant you Jannah, sister. Semoga diberikan may Allah surga grant you Jannah. oleh Allah. Can we have the next question? Apakah boleh ada pertanyaan berikutnya? Apakah ada lainnya yang non-Muslim? Non-Muslim? Okay. Good afternoon. Welcome to Indonesia. Selamat sore, selamat datang di Indonesia. Adapun, I'm sorry, I can speak English well, so I will speak in Indonesia. Saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia karena lebih nyaman. Baik. Sebelumnya teman saya pernah berkata kepada saya dalam bahasa Arab, kalau tidak salah ya seperti yang Dr. Zakir Naik ucapkan, inna indallahi Islam, katanya itu. Dia itu berkata kepada saya, katanya agama yang disenangi, yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Adapun pertanyaan saya, kenapa hanya Islam? Seperti itu. Dan selanjutnya saya pun kebingungan ya. Let me just translate. Mohon maaf bila pertanyaan. Sorry, Mas, saya akan potongin dulu ya untuk menjamain itu dulu. Okay? So his first question is that is Islam the only religion that is accepted by Allah? Yeah? So apakah Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Agamanya Kristen, bukan. What is your religion? Apa agamanya? Agamanya, Mas? Non-Muslim. Apa agamanya? Agama apa? Kristen? Yes. Christian. Okay. So he's Christian and he's asking, is Islam the only religion that is accepted by Allah? Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Sorry? Bukan. Ateis. Atheist. So he's atheist. Jadi ateis. He's atheist. Sorry, I didn't hear properly. Thank you. Lanjut, silakan. Selanjutnya, saya penasaran sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad seperti itu. Teman-teman saya selalu berkata Muhammad tuh mengajarkan ya kebaikan, katanya kita tuh harus sebagai agama Islam tuh harus mencontoh, katanya itu harus mencontoh kebaikan-kebaikan yang diajarkannya. Tapi yang saya lihat kok mereka tidak seperti itu gitu, sehingga di situ saya ragu, mereka itu hanya di ucapan saja tapi tidak dipraktekkan gitu, sehingga saya penasaran sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad seperti itu. So his question is that jadi he's wondering what has Prophet Muhammad SAW brought to the world, oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia bertanya dan mereka bilang bahwa dia telah membawa kebaikan, namun dia melihat teman-temannya dan teman-temannya tidak mencerminkan kebaikan. Jadi mohon pencerahannya. In essence, okay. Jadi ada dua pertanyaan. Yang nomor satu adalah apakah Islam satu-satunya agama yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jawabannya adalah iya, dan ada dalam surat Ali Imran, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Dan Allah telah mengulang dalam surat Ali Imran ayat 85, apabila ada yang ingin memeluk agama lain selain Islam tidak akan diterima, dan di antara para orang yang merugi. Jadi yang hanya diterima hanyalah Islam. Seluruh utusan Allah dari Adam, Ibrahim, Noah, Musa, Yesus, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengajarkan Islam. Islam artinya damai yang diperoleh dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan seluruh utusan dan pesan tersebut diubah, Allah mengirimkan utusan baru dan wahyu yang baru. Yang wahyu yang terakhir adalah Al-Quran, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
about his friends are telling him that Dan Prophet Muhammad teman-teman delivered dia good to the world, mengatakan bahwa but when he looks at his friends, they're not Nabi reflections of Muhammad that good. Menyampaikan kebaikan kepada dunia, namun tidak tercerminkan dari teman-temannya. Akan ketika dilihat teman-temannya yang menyebutkan diri mereka Muslim, tidak ada yang baik dari mereka. Saya sepakat. Itulah mengapa saya jangan hanya melihat teman Muslim untuk melihat Islam. Apabila Anda ingin paham Islam, baca Al-Quran dan hadis. Jangan pernah melihat pengikut. Lihatlah Quran, lihat dan baca hadis. Kita bisa baca dan fahami secara korek. Sebagai contoh, apabila Anda ingin mengajari untuk menyupir mobil dan Anda ingin tes mobil, dan ada orang yang tidak tahu bagaimana cara menyetir, dia nyetir Mercedes dan ditabrak. Siapa yang disalahkan? Mobil atau supir? Maaf, bisa diulang? Saya tidak kurang menangkap. Alright, let me just repeat that question. Siapa yang disalahkan? Jadi, apabila Anda ingin mengetahui seberapa baiknya mobil, Mercedes 600, dan orang yang tidak bisa nyetir, kemudian dia menyetir dan dia tabrak mobil, akan disalahkan mobil atau supirnya? Kalau menyetir mobil, he's already got the, have you got the translation? Supirnya. Okay, he's saying the driver. Tidak akan disalahkan mobilnya. Sama halnya dengan memahami Islam, jangan lihat Muslim, lihat Islam, Quran dan hadis. Apabila kita ingin menguji mobil di belakang setir, maka yang ahli lah. Dan sebagai contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ingin mengetahui ajaran Islam, lihatlah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah contoh terbaik. Jangan lihat Muslim. Muslim mungkin hanya mengikuti sebagian Al-Quran, sebagian hadis, tidak mengikuti contoh terbaik. Contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat Quran, lihat hadis, dan kita akan paham apa itu Islam. Apakah Anda percaya itu bahwa Tuhan itu satu? Yes, one God. Apa? Iya, saya percaya satu Tuhan. He believes in one God. Itu setelah saya pelajari. After I learned. Sebelumnya saya berasal dari keluarga yang ya seperti itu ya. Mohon maaf, saya tidak akan ceritakan. Saya memahami agama tuh tadinya itu hanya sebatas apaan sih, hanya sebatas identitas gitu. Namun ketika saya pelajari, saya banyak mempelajari banyak agama, di situ saya ingin tahu yang benar. Yes or no, you're giving a speech. Yes, he believes in one God. He believes in one God. Time is short. Do you believe in one God or apakah not? Anda percaya satu Tuhan? Yes or no? Ya atau percaya dengan tidak? satu Tuhan? Yes. You believe? Yes. Anda percaya? You believe that Prophet Muhammad Apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah? Percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Percaya atau tidak? He's got it. Saya kira saya harus mempelajarinya lagi. Bagaimana, Mas? He needs some more time to learn about it, sir. He needs more time to think about it. Jadi silakan baca Al-Quran, terjemahan, dan baca kehidupan Nabi Muhammad. Insya Allah Anda akan mendapatkan bimbingan. Okay, amin. Your name and your profession. Thank you Next question. so much. He still needs time. He still needs time Any to think about it. non-Muslim can come in front of the queue. Any non-Muslim, silakan please untuk come in front of the teman-teman queue. non-Muslim Non-Muslim untuk silakan maju ke depan untuk bertanya. Okay. Young lady with the white shirt, please ask your question. Ya, Mbak dengan baju putih silakan maju untuk bertanya. Nama saya Anastasia Lestari dan saya seorang Katolik. Anastasia, kalau bisa kita potongin ya pertanyaannya ya, karena I have to like. Sister, do you understand English? If you understand English, pose the question in English. So her name is apabila Anastasia. Anda memahami Inggris, bahasa Inggris, semua pertanyaan akan bisa diajukan dengan bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia aja. Indonesia. Okay, she wants to do it in Does she know Indonesia. English? No. She prefers Indonesia. Apakah dia mengerti bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oke, silakan. Silakan. Kan seperti kita tahu, katanya hanya Islam yang diakui. Dan saya sebagai seorang Katolik, kenapa kalau setiap saya berdoa,
ke Tuhan saya tetap dijabah, tetap dapat mukjizat gitu. Kalau misalnya hanya Islam yang benar, apa doa saya itu hanya kebetulan dijawab atau Allah hanya kasihan aja sama doa-doa saya? Terima kasih. Okay, so basically she's stating that adalah when she's Catholic, so when she prays to God, is God actually listening and answering her prayers? Ketika dia berdoa, dia merasa bahwa Tuhan menjawab doa-doanya. When she prays to God. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya memang Islam satu-satunya agama yang benar. Saudari kita bertanya bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan, if you don't translate correctly, the whole question can change, the whole answer can change. Okay. And why is Islam the only religion accepted? Why? Why is only Islam the religion? Why is Islam the only religion accepted? Sorry. Okay, let's go. Yeah, silakan. Sorry, doctor. First, she asks that you mentioned first that inna dinna indallahil Islam. Okay, she want to know why is that. Second thing, as a Catholic, she always pray. Okay, to what she believe. Dia selalu berdoa dan sembahyang sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia seorang Katolik. Lalu, kenapa dia merasa bahwa doa-doanya dikabul oleh Tuhan? Padahal menurut Anda, satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam. Kenapa orang Katolik pun diterima doanya? Is that correct? Benar? Is that the totality of your? Apakah itu benar? Iya. Okay, benar. Okay, thank you. How will she understand? The question posed is that I said that inna dina indallahil Islam, the only religion accepted in the sight of Allah is Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh di sisi Allah adalah Islam. Itu yang saya nyatakan. Dan kalau memang seperti itu, kenapa orang Katolik pun dijawab doanya? Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Saya menyatakan itu karena Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki solusi untuk masalah-masalah umat manusia. Apabila Anda mendengar kuliah ini, kuliah yang saya nyatakan tadi, Anda akan mendapat jawaban-jawabannya. Semua kitab-kitab suci tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Hanya Islam yang mampu menghadapi masalah-masalah umat manusia, bahkan hingga zaman saat ini. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, kenapa doa-doa Anda dijawab? Hanya karena doa-doa Anda dijawab, tidak berarti siapa yang Anda sembah itu benar. Ketika Anda merasa bahwa doa-doa Anda diterima, tidak berarti Anda menyembah Tuhan yang tepat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran dan di banyak kitab, mintalah maka akan kuberi. Allah gives you rope to go to and fro. That means Allah, what you think, you ask for wealth. You think wealth is going to save you, Allah gives you wealth. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang Anda inginkan. Jika jika Anda menginginkan harta, maka Tuhan akan memberikan Anda harta. Tapi tidak berarti Anda menyembah Tuhan yang benar. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, mengabulkan doa-doa Anda untuk menguji Anda. Apakah benar Anda menyembah Tuhan yang benar? Tuhan mencoba menguji Anda. There is not a single unequivocal statement.
Dan sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Bible tidak ada satupun pernyataan yang tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi apabila Anda merasa Anda sembahyang kepada seorang Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan yang tepat, tidak berarti doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Anda harus berpikir, harus mengkaji mana agama yang benar. Gunakan logika Anda bahwa semua agama gagal menghadapi masalah-masalah zaman kecuali Islam. Semua agama gagal menghadapi masalah-masalah zaman melalui tuntunannya kecuali tuntunan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bahwa semua nabi, semua rasul itu mengajarkan tidak lain dan tidak bukan hanya Islam untuk berserah diri kepada Tuhan. Saya pribadi emang kayak kalau berdoa lebih prefer ke Allah Bapa dibanding ke Yesus sendiri karena emang kalau menurut logika saya juga masih English. Kok Tuhan waktu mau Yesus waktu mau disalib aja masih berdoa sama Tuhan. Okay, so when Jesus was going to be crucified, he also prayed to God. I prefer praying to God alone, not to Jesus. Baik, Mbak, untuk yang penjelasan pertama dari Dr. Zakir Naik, apakah sudah mengerti tadi bahwa yang pertama Islam is the best religion for humankind. Yang kedua, berdasarkan scientific error, there is no single mistake di Quran yang ditemukan. Yang itu dulu. Nanti habis itu baru. Brother, I feel let him do. He's doing a better job, please. Let him do. Brother, can you translate the question to me? Okay. So I'm just going to ask. And sentence by sentence. Boleh. Okay. Okay, so what she is asking is. Okay, what she is asking is that she prays preferably to God. And first, please accept our apologies if there are mistakes, because I am personally learning the language, to English also. So we are all here to learn, inshallah. Yeah, we are all here to learn. So excuse me, can I ask you to repeat? Boleh tolong diulangi pertanyaannya, please? Tapi dipotongin dikit-dikit dulu, gitu ya. Oke, silakan. Jadi Kalimatnya. intinya kalau So the saya point berdoa is, ke Allah Bapa, I pray to God, doa saya the masih Father. tetap terkabul. I usually do that. And I feel that my prayers are answered by God. When she prays to God, her prayers still come true. Yeah, terkabul, still come true. Yeah? Okay, the next part. She prefers to pray to God the Father, not to Jesus. And she feels that God the Father. And she feels that her prayers are answered by doing that. So she prays to God the Father, not to Jesus Christ. The Lord Savior. God, the Lord Savior. So when she prays to God with the Lord Savior, her prayers. I'm sorry. I'm here to help. Okay. She said, I think that she already understand her first two questions, and she responds that, in fact, yes, she more comfortable when she prayed to the Father God, not the Jesus. So the Father of the Jesus. She is more comfortable to pray to the Father of the Jesus than to the Jesus Christ itself. She said that. She responded to your answer. That's her response to your answer. Sister, can you repeat the last part, Sister? What was the response to the answer? She declared dia paham bahwa she's more comfortable when she prayed to the Father of Jesus, ayah not Yesus, to the bukan Jesus itself, pada not to Yesus Jesus itu Christ. sendiri. Because does she believe Jesus is God, or does Apakah she dia believe percaya that Yesus Jesus itu is Tuhan messenger atau of God? Yesus adalah utusan Tuhan?
Apakah dipercaya Yesus? Yes. Now she believes that Sekarang dia Jesus percaya bahwa is a messenger of God. Yesus adalah utusan. Apabila dia percaya Yesus adalah utusan Tuhan, dan ketika berdoa kepada Tuhan Yesus, dan maka dia berdoa kepada Tuhan yang tepat. But for her, the God is still Untuk dia, the Tuhan Father of the Jesus, adalah not Allah. Ayah dari Yesus, ayah. Jadi apabila kita lihat Tuhan dari Yesus tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah semua adalah anak dari Allah. Apabila dia berbicara tentang Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan tersebut dan dia menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu masih berdoa kepada Allah, maka kamu percaya dengan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Iya. Yang I'm strong. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Ya, abis dari tadi kan kayaknya masih ada ini. Sister, does she believe? Apakah dia percaya? Sister. Mashallah, you have got 5-10 translators now. Ada 5 penerjemah. Okay. I will just present the question. I wish I knew Bahasa. I wish I knew Bahasa. Okay, let me help her. She still believe in her God toward Jesus. Are you still believe in your God? Or you want to turn your belief? Not the question of own God, even I believe in my God. Ask her, is Jesus God or messenger of God? Tuhan atau utusan Tuhan? Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Sorry? Anak Tuhan, dia percaya. Jesus is the Son of God. That's what she believes. Anak Tuhan, itulah yang dia percaya. Son of God. She believes that Jesus is the Son of God. God has got sons by the tons in the Bible. Adam the son of God, Adam adalah salah son of satu God. All those who are led by the Spirit of God are sons of God. So if you say son jadi apabila kita melihat person, I have got no problem. Saya tidak masalah dengan tersebut. Tapi apabila Tuhan dan anak, itu berarti tidak ada. Jesus is the begotten Son of God. Does she mean that apakah dia bermaksud bahwa Yesus adalah anak dari Tuhan? Yang melahirkan Yesus, bapaknya Yesus. I don't know. She doesn't know, sir. I would request her to read the translation. Coba baca terjemahan Al-Quran, karena Allah tidak punya anak. Dan bahkan Injil, ayat dalam Al-Quran, Yahya, nomor 16 mengatakan bahwa dan tidak akan meninggal untuk seumur hidup. Itu artinya telah dilempar dari Injil sebagai buatan, sebagai hal yang diubah oleh Kristen. Kata-kata menuhankan itu tidaklah benar. Jadi apabila Yesus adalah anak Tuhan, seperti Tuhan, saya tidak akan menentang. Tapi apabila anak yang dituhankan, maka itu adalah suatu buatan. Dia adalah utusan dari Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Can we have the next question? Okay. This will be the final. This will be the final. Muslim. Any non-Muslim? Ada lagi non-Muslim. This will be the final question. Yeah. Okay. Raj. Okay, Raj. Can we have a question, please? In English, preferable. Yes, sir. So I'm happy to see you in Indonesia. Saya senang Anda berada di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. So actually I'm a totally different kind of believers. I believe in saya percaya all Hindus, Hindu, Buddha, Islam, I have no segala problem. sesuatu. Saya tidak ada masalah dan saya setuju tentang Hinduisme itu hanya kepercayaan. Dan itu adalah saya percaya tentang Christianity. Setiap poin Anda saya percaya. Akan tapi pertanyaan saya adalah dengan pertanyaan pertama ketika saya ditanyakan sebelumnya, yang saya tidak jelas, apakah lebih baik untuk menjadi seorang manusia yang baik dengan membantu, tidak melakukan hal yang buruk, mencintai semua orang, melayani semua orang, namun tidak sebagai Muslim, atau menjadi Muslim, tapi tidak menjadi manusia yang baik? Mana yang lebih diutamakan? Terima kasih
poinnya sangat jelas, karena yang pertama saya tahu itu politik dan tidak menjelaskan banyak hal. Saudara ini menanyakan apakah kita harus menjadi manusia yang baik daripada seorang muslim yang baik, dan apakah lebih baik untuk menjadi seorang manusia yang baik tapi non-muslim atau sebaliknya. Muslim tidak menjadi seorang muslim yang baik sampai dia adalah manusia yang baik. Muslim tidak dapat menjadi muslim yang baik kecuali dia adalah manusia yang baik. Itu wajib untuk setiap muslim untuk bisa menjadi manusia yang baik. Apabila Anda memberikan saya sebuah contoh, apabila Anda menjadi sebuah manusia yang baik, seolah-olah Anda telah lulus tes kesehatan. Apabila Anda mempraktekkan muslim, itu seolah-olah Anda lolos doktor. Akan tapi sebelum Anda lolos doktor, Anda harus lolos sebelumnya. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang baik, Anda harus menjadi manusia yang baik. Apa yang saya bandingkan bukanlah muslim yang tidak mempraktekkan dan manusia yang baik. Antara kedua hal tersebut, bukan seorang muslim yang praktek bagian dari Islam atau manusia. Artinya, orang tersebut yang mempraktekkan muslim, dia harus menjadi seorang manusia yang baik terlebih dahulu. Akan tetapi ada beberapa muslim yang tidak mengikuti Islam sepenuhnya. Mereka mengikuti hanya sebagian saja. Dan ketika kita mengikuti bagian utama dari Islam, yaitu iman, yang terbaik adalah untuk menjadi muslim yang baik. Namun di antara keduanya, ada seseorang yang melakukan hal yang baik, membangun jalan, membantu orang miskin, itu lebih baik. Atau seorang dan orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih, yang tidak punya iman, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengikuti perintahnya. Orang lain mengikuti Tuhan, mengucapkan terima kasih, akan tapi mungkin tidak membantu sesama lain. Jadi secara keseluruhan, orang tersebut yang mengucapkan terima kasih kepada itu secara keseluruhan lebih baik. Tapi mungkin dia tidak ke jannah, tidak ke surga. Dia mungkin tidak ke surga. Karena ke surga kita perlu 4 hal. Iman, kepercayaan, pahala baik, membantu orang lain, berbuat baik, tidak berbohong, tidak mencuri. Ketiga adalah mengatakan yang benar. 4 adalah untuk kita berbuat sabar. Yang kita bandingkan bukanlah seorang muslim yang baik, tapi percaya akan Islam dibandingkan dengan manusia yang tidak percaya manusia atau dia percaya Tuhan yang lain. Jadi di antara kedua, yang paling utama adalah dengan Tuhan, Sang Pencipta. Sekarang Anda di dalam perusahaan dan Anda punya karyawan, satu karyawan, Anda bayar dia gaji setiap bulan, Anda bayar dia 10 juta rupiah. Apa yang dia lakukan? Dia bantu orang perusahaan. Apabila Anda telepon jam 10, dia nggak masuk. Dia datang jam 6 sore. Atau saya adalah karyawan. Your name was Raj. Yeah. Raj, nah? Yes. I'm employee of Raj. Saya adalah karyawan Raj, tapi dia bantuin orang lain. Apakah Anda akan senang? Anda akan bilang, Anda beli barang untuk saya. Dia akan beli untuk orang lain. Nolong lebih baik, tapi apakah Anda akan mempromosikan dia? Karena dia bantu orang lain. Not to me, no? Correct. Itulah, dia tidak bantu Anda. Anda adalah bosnya. Anda akan memberikan dia gaji. Jadi non-muslim tidak mengucapkan terima kasih. Mereka bantu umat manusia. Bantu orang lain adalah baik. Tapi yang pertama, saya bayar Anda gaji. Misalnya saya menggajikan 10 juta. Oke, kerjakan dengan baik. Saya ingin membantu orang lain. Bantu orang itu baik. Kita bisa setelah. Jadi ini adalah contoh yang sama. Mereka yang non-muslim, mereka tidak mengucapkan terima kasih. Mereka menyekutukan Allah. Jadi bayangkan, dia bantu yang lain tapi tidak bantu Anda. Tapi yang lain, dia adalah orang baik. Raj adalah orang yang bekerja untuk saya.
Will you give him a raise in salary? Apakah akan ditingkatkan gajinya? Sama halnya Tuhan yang pencipta, Dia telah memberikan kita panduan. Dalam perusahaan Anda setelah selesai bantu orang lain. Bantu orang lain tentu saja baik. Jadi bantu orang lain bukanlah hal yang buruk, tapi itu tidak berarti Anda tidak melakukan kerjanya. Jadi ada kriteria yang lebih utama. Nomor satu adalah bersyukur kepada Tuhan. Apabila kita tidak berdoa, apalah arti kita menjadi seorang manusia yang baik? Jadi menurut saya, seorang yang menyekutukan. Jadi bayangkan, karena utama kita siapakah pencipta utama kita, presiden dan gubernur di bawahnya. Kita tidak bisa kita bilang, oke, karena dia bantu orang lain dan dia tidak mendengarkan. Terus untungnya apa dia ada di perusahaan? Analogi saya adalah orang muslim lainnya, dia datang tepat waktu. Yang lainnya dia ikutin Anda, jadi aturan Anda datang tepat waktu dan membantu orang lain. Apa yang dilakukan? Dia mengikuti peraturan Anda, dia datang tepat waktu, dapat tidak membantu. Siapa yang mengikuti perintah Anda atau orang yang bantu orang lain tapi tidak mengikuti perintah Anda? Itulah, jadi orang yang baik adalah orang yang mengikuti saran dan bantu orang lain. Karena Anda bilang, lakukanlah pekerjaan saya, jadi bantu setengah-setengah. Namun setengah yang lebih baik. Jadi cara yang sama sebagai seorang muslim yang berterima kasih kepada Tuhan, yang sholat, yang sholat lima waktu, melakukan hal-hal yang wajib. Bos bilang gitu, jadi dia tidak mengikuti bos lain yang membantu orang lain, dia tidak, tapi Anda akan lebih mengutamakan yang sebelum. Itu adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Itu adalah contoh mengenai apabila karyawan saya mengambil duit dari saya. Apabila dia Muslim, artinya dia harus percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada beberapa orang yang tidak lahir sebagai Muslim. Not born a Muslim. And so the boss is not there. Jadi bosnya tidak ada. Suppose like me, okay? Contoh like saya. I believe in all God. Saya percaya kepada semua Tuhan. All religions are saya one. God is one. Percaya semua agama sama. For me, it's better for me to be a good man. Jadi orang yang baik. I understand your example. Saya, I don't want to hurt people. Saya tidak ingin menyakiti orang lain. Anda percaya Kristen, Anda percaya Hindu, Anda percaya Buddha. Saya adalah siswa perbandingan agama. Apakah Anda pernah mempelajarinya? Jadi tanpa pelajari Anda percaya. Apakah Anda pernah pelajari? Saya mahasiswa Kristen, mahasiswa Islam. Saya pelajari Hindu. Saya bisa debat dengan Anda belum pernah mempelajari dan Anda bilang Anda percaya. Itu adalah kepercayaan buta. Apabila Anda belum belajar agama dan Anda bilang Anda percaya, itu berarti itu hanya kepercayaan buta. Jadi tanpa memahami, hanya agar bisa merasa lebih baik, apakah itu tidak logis? Karena apabila kita pelajari agama yang mengikuti skrip, yang salah satu adalah mengikuti gereja, apa yang diajari oleh gereja bertentangan dengan Islam. Jadi bagaimana kita bisa bilang percaya Islam dan Kristen? Islam, Kristen adalah gereja, bukan Injil. Quran bilang Yesus bukanlah Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti dua-duanya? Ada yang bilang 2+2 sama dengan 4, ada yang bilang 2+2 sama dengan 5. Bagaimana kita bisa bilang semua? Apabila satu orang bilang pernyataan 2+2 sama dengan 4, ada yang bilang 2+2 sama dengan 5, apakah dua-duanya benar? Apakah dua-duanya benar? Karena Anda tahu matematika. Anda mahasiswa matematika. Karena Anda pelajari matematika.
tidak akan setuju. Anda bukanlah pelajari agama, jadi Anda bilang bahwa saya percaya Hindu, saya percaya Kristen, saya percaya Islam. Tidak ada gunanya. Apakah Anda paham? Saya pelajari perbandingan agama. Saya Muslim dengan pilihan. Saya tadinya hanya mengikuti orang tua. Apabila Anda bisa menunjukkan kepada saya agama lebih baik daripada Islam, saya akan mualaf hari ini. Tidak atas nama non-Muslimnya. Saya adalah siswa perbandingan agama. Orang yang bilang Zakir adalah kufur. Saya tidak kufur. Saya punya kepercayaan terhadap Islam. Saya tahu bahwa tidak ada agama lebih baik dari Islam. Itulah kenapa saya mengatakannya. Itulah alasan saya tidak berdebat. Marilah kita ikuti mana yang benar. Ada antara Kristen, Hindu dan Islam, Buddha dan Islam, ada persamaan. Mari kita sepakat untuk setuju apa yang sama. Dan dalam seluruh agama yang intinya adalah Tuhan adalah satu. Tuhan tidak ada berhala. Kita sembah hanya satu Tuhan. Dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tersebut dalam Islam, Yahudi. Islam juga mengatakan hal yang sama. Jadi saya tidak ingin debat, saya hanya ingin mempersatukan. Apa yang saya kasih tahu, jangan ikuti gereja, ikuti Injil. Betul? Jangan ikuti pandit, ikuti the Veda. Saya pelajari Quran, saya pelajari Injil. Apakah Anda paham? Hanya karena bilang saya percaya semua agama, hanya orang bodoh yang mengatakan hal tersebut. Because I got little nervous before earlier, so my exact point didn't come out completely right. Apa yang banyak orang yang bilang mereka ketika saya buktikan secara logis. No, like that. My first question only. Pertanyaan saya yang pertama adalah, misalkan apabila saya orang yang baik, saya melakukan hal yang baik, namun saya tidak Muslim, apakah saya bisa masuk surga? Saya sudah jawab. Jadi, untuk Tuhan ada kondisi untuk bisa masuk surga. Nomor satu adalah percaya kepada Tuhan. 5 kali sehari. Itu adalah perintah, puasa. Kemudian berbuat baik, berbantu tetangga, apa yang Anda lakukan. Dan apabila Anda melakukan syirik, tidak menyembah Tuhan, apabila Anda itu suatu hal yang wajib. Ada beberapa orang yang bilang kita harus, apabila kita gagal dalam pertanyaan, kita akan gagal dalam seluruh ujian. Jadi pertanyaan utama, Anda tidak menjawabkan, apakah Anda akan lolos ujian? Tidak. Jadi apa yang Anda lakukan adalah Anda akan mendapatkan nilai baik dalam pertanyaan-pertanyaan yang opsional. Dari 100, mungkin bobotnya 2, 3, 4, Anda mendapat, tapi pertanyaan utama yang bobotnya 50, Anda dapat 0. Apakah Anda paham? Jadi ada beberapa kriteria. Itulah alasan kenapa yang paling penting adalah sembah Tuhan satu, yang jauh lebih baik. Apakah Anda paham? Nomor satu adalah tauhid. Apabila kita musyrik, apabila kita sembah yang lainnya, apakah gunanya? Jadi apakah yang harus difahami adalah ada beberapa kriteria karena Tuhan kita telah menciptakan kita. Dan ada beberapa kriteria yang ditetapkan apabila kita mengikutinya, insya Allah kita akan masuk surga. Apabila kita ikutinya, kita akan masuk surga yang lebih tinggi. Apabila tidak, mungkin kita akan masuk surga yang lebih rendah. Apabila kita musyrik, maka jahanam. Semoga bisa menjawab. Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Apakah Anda meyakini bahwa menyembah berhala itu benar atau salah? Menyembah berhala itu benar atau salah? Salah. Bagus kalau begitu. Anda meyakini bahwa Tuhan itu satu dan Anda percaya bahwa menyembah berhala itu salah. Sekarang apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah? Anda percaya? Anda meyakini?
but I'm not ready. I'm not ready yet to. Tapi saya belum siap. Saya belum siap. Apabila Anda meyakini satu Tuhan dan Anda meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Tuhan, ini adalah requirement paling sedikit untuk masuk ke dalam Islam. Adalah prasyarat paling kecil untuk Anda masuk ke dalam Islam. Untuk masuk ke dalam Islam, Anda minimal harus meyakini satu Tuhan, tidak percaya dengan berhala, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lalu kemudian Anda bisa belajar lagi lebih dalam, dan lebih dalam. Menjadi seorang master, menjadi seorang bachelor. Tapi ketika Anda meyakini dua hal tersebut, Anda meyakini Islam. Anda percaya kepada Islam. Apabila Anda belajar Islam dan yakin atau sudah siap meyakini kebenaran Islam, silakan masuk ke dalam Islam. Mohon masuk ke dalam Islam. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah satu? Apakah kamu benar-benar bahwa menyembah berhala itu salah? Kamu tidak pergi ke tempat-tempat untuk menyembah berhala? Dan kamu yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah? Kalau begitu, kamu seorang Islam, seorang Muslim. I do believe in Muslim also, but I not Muslim also. I mean like okay. I'm not apabila kamu yakini bahwa menyembah berhala itu sudah salah. For example, if you say idol worship is wrong, and then tomorrow you go to the temple and do idol worship, saying I'm believing in. Ketika kamu menyatakan bahwa menyembah berhala itu salah, kemudian kamu pergi ke tempat untuk menyembah berhala, itu kontradiksi dengan kepercayaan Anda. Kalau untuk berjalan-jalan tidak apa-apa. Saya pun sering pergi ke kuil-kuil. I go to church also, but I don't do all that worshiping. I believe in. Saya pergi ke gereja juga, tapi saya tidak menyembah berhala. Saya percaya bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki anak, tidak diperanakan. Oleh karena itu, konsepsi Anda tentang Tuhan itu benar. Dan ketika Anda yakin bahwa Nabi Muhammad juga utusan Allah SAW, berarti Anda seorang Muslim. Would you like to say it in Arabic? No, not now, sir. Apakah Anda ingin menyatakan syahadah dalam bahasa Arab? Ya, mau bagaimanapun, saya merasa bahwa Anda adalah seorang Muslim. Anda sudah menjadi seorang Muslim sesuai dengan keyakinan Anda. Saya mohon kepada Anda untuk belajar lebih banyak lagi. Belajar Quran dan belajar hadis. Apabila Anda menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki gender, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap Muslim yang melakukan sholat menyembah ke arah Ka'bah? Apabila Tuhan itu dimanapun kita bisa melihat Tuhan atau Tuhan itu tidak punya wujud, kenapa kita orang Muslim menyembah ke Ka'bah untuk melakukan sholat? Apakah Tuhan hanya di situ adanya secara tempat? Di dalam Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di Arsy. Dan kita menghadap Ka'bah untuk mempersatukan umat, untuk mempersatukan diri kita, karena kita percaya kepada persatuan. Contohnya, misalnya kita sholat di sini dan tidak memiliki satu kesatuan arah. Orang akan sholat kemana-mana, tidak jelas arahnya. Nah, untuk kesatuan, untuk persatuan, kita sholat, kita melakukan ibadah sholat menghadap ke arah kiblat. When the Muslim drew the world map, South Pole was on top, North Pole was down, Kaaba was in the center. Later on the Western Dulu Ka'bah ada di tengah di dalam peta dunia. North Pole top, South Pole down, yet Alhamdulillah Kaaba is in the center. So if you are staying in the north, you face towards the south. Apabila Anda melihat sekarang peta dunia, kita lihat bahwa Ka'bah tetap ada di tengah. If you are in the west, you face towards the east. Kaaba is the qiblah. Ka'bah adalah kiblah atau arah penyatuan arah umat Muslim.
Ketika kita melakukan haji atau umroh, kenapa kita melakukan tawaf? Kenapa kita berkeliling Ka'bah? Ya, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi logika saya itu untuk menunjukkan tauhid atau satunya Allah. Ada sebuah cerita di mana seorang sahabat mencium batu hitam di Ka'bah. Dan dia berkata bahwa dia mencium batu hitam itu atau Hajar Aswad itu hanya karena Rasulullah menciumnya. Sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Dan untuk Ka'bah ini hanya arah saja untuk kita, untuk umat Muslim. Pada zaman Nabi Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang berdiri di atas Ka'bah untuk melakukan azan atau untuk melakukan panggilan sholat. Nah, coba dipikirkan, apakah akan ada orang yang menyembah berhala berdiri di atas berhalanya? Tentunya tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu Ka'bah bagi umat Muslim bukan berhala, tapi merupakan satu penyatuan arah. Dan saya berharap saya berdoa semoga Anda cepat menerima hidayah dari Allah. Mohon pertanyaan berikutnya. Mohon non-Muslim untuk bertanya. Apakah ada non-Muslim yang baru? No, he wants to ask you again more question. New non-Muslim. Is there any other non-Muslim? Mohon non-Muslim yang baru untuk bertanya. Another non-Muslim, English sister. Not the same one was asked before. The only non-Muslim here is her. There's no other non-Muslim? No, she wanted to know about another thing and she wants the answer. Dia ingin bertanya tentang satu hal lain. Leather, right. Mohon tunggu sebentar. Wait, nunggu. Mohon tunggu sebentar. Kita lihat ada non-Muslim yang lain atau tidak. Karena waktu sangat sedikit. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan untuk saat ini. Silakan maju, Pak. Silakan maju dan bertanya. Hanya dua pertanyaan lagi yang bisa kita jawab. Apakah ada non-Muslim yang ingin bertanya? Silakan. Can you ask in bahasa, brother? Oke, silakan. Silakan, Mas. Brother, ask in bahasa, any non-Muslim would like to ask a question. Apakah ada non-Muslim yang ingin mengajukan pertanyaan? Anyone besides that, any other? He's non-Muslim. Ask any other. Apakah ada yang lain? Ada lagi non-Muslim di ruang sini? Yang ingin bertanya? Tidak ada. No more. That's it, ya. Okay. Silakan kalau ingin bertanya. Kembali. Yang non-Muslim ya, hanya yang non-Muslim. Hanya untuk yang non-Muslim saja. Pertanyaannya tentang surga. Kalau misalnya saya Nasrani, di kitab saya ada penjelasan tentang Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. So can you do it short because I need to condense this. Okay. So firstly he is Christian and he wants to ask a question about heaven. Okay, just short please ya. Ya itu di kitab Yohanes kalau nggak salah. Aduh lupa lagi. Maybe you just can ask the question. Pertanyaannya aja kali ya. Kalau memang Muslim itu agama yang memang diakui. Okay, if Islam is the religion that is right, that is recognized and right. Pertanyaan. Ya tentang surga, kalau misalnya kan di kitab Nasrani ada terbilang Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaannya jika memang Muslim agama yang diakui, kenapa gimana caranya biar bisa masuk surga versi Muslim? Karena kan kalau Nasrani lewat Isa. Okay. So he's asking, how can he as a Christian bagaimana dia sebagai seorang Kristen masuk ke surga apabila ia tidak bisa menerima Islam? Sorry, saya menjelaskan. So he read on the Bible that the only way to enter the heaven is satu-satunya cara untuk masuk ke surga adalah melalui Nabi Isa. Itu yang ingin ditanyakan. And that I'm the way to the heaven. I'm the way to the. Bahwa saya jalan menuju surga. No one goes untuk menuju to kepada Allah Bapa. Without to Jesus. Okay? Bahwa tidak ada yang menuju Allah, tidak ada yang menuju ke surga tanpa melalui
Bagaimana Nabi Isa atau Yesus Kristus. Untuk bisa masuk surga. So he believes on that. Kamu percaya itu? Ya. So okay, brother, I've got the question. Okay. Yeah, but how about that's he believe, and then how about the Muslim? How to enter the heaven? Because he believe to enter the heaven. Lalu bagaimana dengan orang Jesus Islam? Bagaimana caranya orang Islam masuk ke surga? Padahal menurut dia satu-satunya cara untuk masuk ke surga adalah menuju Nabi Isa. Brother, this is a reference from Gospel of John chapter number 14. Ini merupakan referensi dari Bible di dalam John, surat John. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Bahwa tidak ada yang menuju Tuhan kecuali melalui saya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud di sana? Ketika Nabi Isa mengatakan bahwa akulah jalan. That is, if you follow the teachings of Jesus Christ, peace be Dimana upon him, di sini that sebenarnya is, you yang believe in one God. di sini That memiliki is arti his bahwa teaching. ketika kamu mengikuti perintah atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka kamu bisa masuk surga. Bahwa ketika kamu mengikuti Bible, kamu akan masuk surga. Dan setiap nabi, setiap rasul adalah jalan menuju ke Allah. Semua nabi memiliki kriteria seperti itu. Setiap nabi mengajarkan perintah Allah, perintah Tuhan. Maka semua nabi, semua rasul adalah jalan menuju Tuhan. Dan perintah Nabi Isa yang utama adalah menyembah satu Tuhan. Tuhan yang satu. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan. Di dalam banyak tempat di dalam Bible. In Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Jesus Christ peace be upon him says, I can of my own self do nothing. Saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi Isa mengatakan seperti itu. Saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa hanya berdasarkan kekuatan dari Tuhan Bapa. Dan berdasarkan hal ini, Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus adalah seorang Muslim karena dia menyerahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah, saya tidak bermaksud atau tidak datang untuk menghancurkan hukum-hukum lainnya. Tapi saya datang untuk memberikan hukum yang sama. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Brother, I would like to ask you a question. Do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? Sorry, can you? Apakah Anda minum alkohol? Do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? No, he doesn't. Tidak. Because there are many Christians who have alcohol. Karena ada banyak orang Kristen yang meminum alkohol. Padahal di dalam Bible dinyatakan bahwa Anda tidak boleh meminum alkohol. Brother, do you have pork? Apakah Anda suka makan babi? Pork. No. 2008 udah gak makan. Since 2008 he doesn't eat pork. Brother, do you believe in one God? Apakah Anda meyakini Tuhan yang satu? Do you believe Jesus is God or he's a messenger? Apakah Anda meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan dari Tuhan? Saya percaya dia nabi dan Tuhan. He believed both, messenger and God. No, but Jesus Christ peace be upon him, he never claimed divinity himself. Tapi Nabi Isa, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan di dalam Bible. He want to explain the reason. Tadi pertanyaan karena kenapa percaya Tuhan dan Tuhan dan Nabi? Karena dia jadi Tuhan karena memang tidak ada hubungan badan antara Tuhan dengan Maria. Dia dari kuasa Tuhan, kasihnya Tuhan, kasih kebaikan Tuhan buat nebus manusia. Makanya dia seperti Tuhan. Karena dia tidak ada ayah, jadi Tuhan. Because Jesus doesn't karena Yesus tidak memiliki ayah, maka itu menjadi dasar bagi dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Because Jesus, Maryam. Karena Maryam mengandung Ruh Kudus tanpa ada campur tangan pria lain atau pria. So that makes Jesus is the God. Hal ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan.
Brother, this is the verse that is mentioned in the glorious Quran. Ini dinyatakan di dalam Quran bahwa Nabi Isa merupakan ruhullah atau ruhnya Allah. Dan di sini dinyatakan dengan jelas bahwa Nabi Isa merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Bible dikatakan bahwa kata-kata yang saya sebut ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Tuhan atau Ayah. Yang menyatakan bahwa Tuhan Bapa itu lebih hebat dibandingkan dia, dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup abadi? Ada satu kebaikan yang paling baik, yaitu satu Tuhan. Dan apabila Anda ingin masuk ke kerajaan Tuhan, Anda harus menyembahnya saja. Satu-satunya kebaikan adalah Ayah di surga atau Tuhan. Dan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu kenapa Anda menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Because aku baca Alkitab. Pertanyaan yang diajukan Arif Farisi itu karena untuk mencobai. Yesus tahu dia dicobai, makanya dia dibilang kau sendiri yang berbicara. Dan kedua, kenapa meyakinkan saya bahwa dia itu Tuhan? Saat dia dicobai di padang gurun, iblis pun mengatakan jika benar engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Iblis pun menganggap dia anak Allah. Itu yang saya menganggap, oh iya. Bisa dipersinto nggak? Ya, bingung sih, bingung. Apa ya? Kalimat pendek. Because apa ya? Bingung juga sih. Jadi waktu meyakinkan Yesus itu Isa, saat dia dicobai sama iblis setelah puasa 40 hari, kalimatnya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada because guys is read in the Bible, he said when Yesus dicobai, when Jesus is tried by the demon. Oh, when he fasting for 40 days. Iblis mencobainya bilang, devil try him, say he. Bilang kau anak Allah, when you are the son of God, maka akan ditolong malaikat. You fall you. Nah, malaikat akan nolong dia karena dia anak Allah. When you fall, the God will save him because he is the son of God. Intinya apa? So, jadi intinya gini kan, maksudnya kan tadi kan pertanyaannya. I didn't understand the question. The brother is trying to say that Jesus Christ, peace be upon him, regarding saudara that tersebut sedang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang sebenarnya Nabi Isa atau Yesus itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Sehingga ada kemiripan di sini. Yang sama di dalam akidah Islam dan Kristen adalah bahwa Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya tanya, apa yang Anda yakini? Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya, kan tadi udah. Kan dijawab. I'm not able to understand. Can we have the next question, please? Ya memang tidak, memang di Bible juga nggak bilang. Can we have the last question before we? Mohon pertanyaan terakhir saja. Ada non-Muslim lagi yang lain? Dr. Zakir Naik. Apakah Anda seorang non-Muslim? Waalaikumsalam. Wait. I'm asking a question, sister. You all don't understand English, don't understand bahasa. Saya sedang menanyakan sesuatu. So many volunteers you all have got. Not a single person can translate English to bahasa. Mohon yang non-Muslim ya, yang nanya pertanyaan. Mohon non-Muslim yang ingin bertanya silakan bertanya. One more. Okay, we have one more. Langsung aja silakan. saya bertanya. Satu lagi. Ada non-Muslim di antara para saudari? Saya mualaf. Wait. Is there non-Muslim among the sisters translate? Ada di antara perempuan di sana yang non-Muslim. My husband is non-Muslim. You are a non-Muslim? My husband. No, your husband can ask a question here.
Where is the husband? Ask him to come here. Silakan, kalau misalnya suami Anda non-muslim dan ingin bertanya, silakan datang. She don't want to go in. Please, we have to give the other the chance, please. Mohon maaf, kita harus memberi kesempatan kepada non-muslim yang lain. Any non-Muslim here? Ya, Apakah ada non-muslim yang lain di sini? Please, oke, silakan. Please speak loud to the mic so we can hear you. Oke. Langsung aja pakai bahasa. Bahasa aja, oke, silakan. Wait, can you speak English? Apakah Anda bisa bahasa Inggris? Can you speak English? Bahasa Indonesia. Langsung aja biar simpel. Oke, silakan. Saya Tapi mau bertanya, ya. Silakan. Saya seorang Islam, saya mu'alaf. Okay, he's a convert. He just reverted back to Islam. Sorry? He's just reverted back to Islam. He's just reverted back to Islam. Convert back to Islam. I can't hear you. He just converted. He's He mu'alaf. reverted back to Islam. He's a mu'alaf, yeah. Reverted back to Islam. Wait, we want to ask a non-Muslim first. Mohon maaf, kami ingin bertanya, memberi kesempatan bertanya kepada non-muslim dulu. Any non-Muslim would like to ask a question? Ada non-muslim yang ingin bertanya? No more non-Muslims. Any non-Muslim? Apakah ada non-muslim yang ingin bertanya? No Silakan. more non-Muslims. Ada yang tidak Muslim? Fine, we'll take the last question of the sister. Ada satu di sana? Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir akan kami berikan kepada saudari di sana. Saudari non-muslim di sana. Non-Muslim husband, yes. Sister, your husband was non-Muslim. Ask the question. Right. Silakan suaminya, ada yang non-Muslim, silakan suaminya yang nanya. My name is Riana. Dia- I am a housewife and I'm married. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya nikah Sister, why are you kepada putting the headphone on? She's seorang speaking English. Katolik. Remove the headphone. Ajib. And I have She's one speaking daughter. English and putting headphone on her for what? I understand you. Yeah, you understand English very well. Yes, sister, continue. For all my life marriage, I've been Untuk seluruh trying hidup to saya, dakwah untuk seluruh to my husband hidup saya saat berumah so that tangga, he can convert Islam. saya ingin dia What is your untuk husband? menjadi Which muslim. religion is he following? She's Catholic. Ia seorang When you Katolik. married her, Yes. when you married him, was he a Muslim or Catholic? Ketika kamu menikahi dia, apakah she's dia Catholic. muslim atau Katolik? So sister, the Saudariku, problem is masalahnya you broke the rule of the Quran. adalah bahwa Quran Anda says in melanggar Surah Al-Baqarah, chapter Al-Quran. number 2, verse Di number dalam Al-Baqarah 221, dinyatakan bahwa do not marry a mushrika until seorang she believes. muslim tidak boleh menikah dengan seorang musyrik. A mu'mina woman is far superior to a mushrika even if she allows you. Seorang And the verse continues, perempuan "Do beriman not marry a lebih mushrik tinggi man, tingkatannya a dari non-Muslim man, perempuan until yang he tidak believes. A beriman. believing man, a Muslim man, even if he's a slave man, Dan seorang even if he's a poor perempuan man, muslim he's tidak far boleh better menikahi than a musyrik. Even if he Biarpun allows you, the mushrik may be a dan very handsome man, seorang maybe perempuan Richard beriman Gere, harus menikah maybe the dengan richest man in muslim the yang world, lain. Bill Gates. Biarpun But a muslim tersebut who has seorang iman budak atau is memiliki far superior than a uang non-Muslim. sedikit, miskin, So dan you sebagainya. did not follow the instruction Berarti of the Quran, Anda sister. tidak mengikuti perintah di dalam Al-Quran. But the marriage is already happened. So what should Pernikahannya I do? sudah Should I terjadi. stop this Lalu, marriage, apa or yang harus saya should lakukan? I stay and Apakah fight for sebaiknya hidayah saya to come for him? bercerai But if atau I sebaiknya stay, saya or if berjuang untuk someday membawa dia I kembali die, kepada Islam? Will I go to Jannah because will I go to hell because Apakah saya I'm akan pergi ke neraka non-Muslim? karena saya menikah dengan orang non-muslim? Since how many years you have married? Berapa lama Anda telah menikah? About 5 years. Sister, Kurang lebih 5 number tahun. one, the marriage is not valid at all. Yang pertama, pernikahan and Anda the mushrik sama cannot sekali tidak sah You know, like in menurut a car, agama Islam. One tire is of a cycle and the other is of a truck. Will the Ya, kalau misalnya kita vehicle mengambil work? analogi mobil, All the ada tires ban should be same. yang digunakan untuk So, mobil, a ada marriage ban yang between digunakan a untuk Muslimah and a truk mushrik is not valid. dan tidak kompatibel. If you do dawah, Seperti if you accept itulah Islam, then you pernikahan can marry. seorang muslim Otherwise, perempuan kepada the seorang marriage between laki-laki a Muslim non-muslim. and a mushrika is not valid, sister. Jadi pernikahan yang Anda lakukan itu tidak sah menurut agama. That okay, if you accept Islam, Coba Anda I will marry memberi you or ultimatum continue, kepada dia. otherwise we break. Apabila You may Anda give masuk him some Islam, time limit, there's no kita fixed bisa time or 2 melanjutkan days or pernikahan 2 weeks kita. or 2 Tapi months. apabila Anda tidak if you are sure tidak that ingin he's not masuk going to kepada accept Islam, Islam, maka kita harus and if you berpisah. want to go to Jannah, you have Dan to part apabila with him. Anda ingin ke jannah, ke surga, Anda and marry a harus Muslim man. memilih atau memutuskan untuk Because marrying berpisah dengannya. a Dan mushrik, Anda whether a harus Muslim menikahi man seorang marrying a mushrika is Muslim. not permitted. Similarly for a woman.
So if this is there, you try and convince him to accept Islam. Jadi saran saya untuk saat ini, silakan coba yakinkan dia untuk menjadi seorang Muslim. I should give him time. Berapa lama saya harus memberi dia waktu? Itu sebuah pertanyaan yang sangat subjektif. Anda sudah bersama dia selama 5 tahun. Ini sudah cukup lama menurut saya. Apakah Anda sudah melakukan dakwah sejak 5 tahun yang lalu? Yang pertama, Anda telah melakukan kesalahan. Apabila Anda mengetahui Islam dengan baik, Anda tidak akan menikah dengannya. Itu merupakan kesalahan. Dan setelah 5 tahun dia tidak menerima Islam, silakan beri waktu 1 tahun misalnya, 1 hari misalnya, dan dia tidak mau masuk ke Islam, tidak mau menjadi Muslim, maka harus diputuskan. Tidak boleh juga seorang pria Muslim untuk menikah dengan wanita yang tidak Muslim. Anda harus memohon Allah untuk pengampunan. Anda harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya apabila Anda mencintai seseorang, tidak berarti kamu bisa seenaknya. Kamu harus memilih untuk mencintai Allah. Dan ketika Anda mencintai Allah, maka kamu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Dinyatakan di dalam Quran bahwa kita tidak boleh terlalu mencintai ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita, sehingga melencengkan kita dari jalan Allah. Apabila Anda tidak ingin dihancurkan, tidak ingin Allah murka kepada Anda harus bertaubat dan mengambil keputusan. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan suami yang lebih baik. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Okay. So I've been advised that was the final question and that we are going to end the day here. Can we please say thank you to Dr. Zakir Naik as well as kepada Dr. Zakir Naik dan Farid, terima kasih atas pencerahan hari ini dan kami sangat menghargai dan kami berharap agar Anda mendapatkan berkah dari Allah. Mungkin banyak yang ingin ke kota-kota lainnya untuk mendengarkan Anda berbicara. Terima kasih. Apakah ada kata-kata terakhir? To everybody here, I'd like to thank everybody for coming today. Terima kasih. The committee and I, we apologize and thank you if there were any mistakes and any errors. Inshallah, Allah will reward us all for attending. And thank you so very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we please ask you to please carry all of your rubbish outside with you so we can ensure that we leave UPI as clean as possible. Meninggalkan UPI itu dalam kondisi yang bersih. Terima kasih.